Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu di pertemuan ketiga kita untuk mata kuliah kalkulus 1 dengan topik yang akan kita diskusikan itu adalah limit dan kekontinuan, ya. Nah, kita lihat dulu di sini tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah menentukan apakah suatu fungsi mempunyai limit di satu titik, ya. Yang kedua adalah menghitung limit menggunakan sifat-sifat limit. Yang ketiga adalah menghitung limit fungsi trigonometri, ya. Yang keempat, menghitung limit fungsi dengan prinsip Abid, ya. Yang kelima, menentukan limit tak hingga dan limit di tak hingga. Ya, ini adalah dua hal yang berbeda. Jadi menentukan limit tak hingga dan limit di tak hingga, ya. Lalu berikutnya adalah menentukan kekontinuan fungsi di suatu titik, ya. Udah masuk kontinu. Lalu menentukan selang kekontinuan dan juga menentukan limit dan kekontinuan suatu fungsi komposisi. Nah, untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang limit dulu, ya. Nanti untuk pertemuan keempatnya akan kita bahas tentang kekontinuan. Baik, kita lanjutkan. Ya, limit fungsi di satu titik. Nah, sebenarnya ini secara sekilas mungkin pernah ya dipelajari di bangku SMA, ya. Nah, sekarang kita coba mendiskusikan tentang pengertian limit secara intuisi dulu deh, sebelum kita sebagai secara definisi, ya. Kita secara intuisi dulu. Nah, kita lihat di sini. Perhatikan fungsi berikut, ya. Kalau saya punya fungsi fx, x kuadrat min 1 per x min 1, ya. Kita lihat di sini. Fungsi ini, ya, dia tidak terdefinisi di X sama dengan 1. Nah, ini balik lagi kemarin kita udah belajar fungsi, ya. Kita tahu apa itu dia fungsi terdefinisi atau tidak, dan kita bisa katakan bahwa fungsi fx ini tidak terdefinisi di X sama dengan 1, karena kalau kita masukkan f untuk X sama dengan 1, itu hasilnya adalah 1 kuadrat min 1 per 1 min 1, ya. Sama dengan 0 per 0 ini. Jadi kita bisa mengatakan bahwa untuk fungsi fx dia tidak terdefinisi di x sama dengan 1. Gitu ya, karena di titik tersebut terbentuk 0 per 0. Ya, tapi dia masih bisa dinyatakan atau ditanyakan beberapa nilai fx jika x mendekati 1. Jadi masih bisa ditanyakan bahwa berapa nilai fx jika x mendekati 1. Nah, seperti itu. Kita lihat di sini. Supaya lebih mudah, kita akan buat sebuah tabel, ya, untuk menentukan berapa nilai fx bila x mendekati 1. Artinya bila x mendekati 1, di sini ada 1. Ya. Dia tidak terdefinisi di sini, ya. Makanya ini saya buat bulatan kosong, tapi kita bisa tahu berapa nilai fx untuk x mendekati ke 1 dari arah kiri dan dari arah kanan. Nah, kita buat tabelnya seperti ini. Kita lihat di sini kalau kita menghitung menggunakan kalkulator, kita di sini punya x, lalu kita cari fx-nya menggunakan kalkulator. Misalnya yang pertama kita hitung 0,9, ya, karena kan mendekati 1, ya. Hasilnya seperti ini, atau 0,99, 0,999, dan sampai yang benar-benar mendekati 1, 0,9999, atau kalian mau tambah lagi, misalnya di sini 0,999999, misalnya seperti itu. Ya, bisa dicari menggunakan kalkulator. Nah, dia X-nya itu mendekati 1. Nah, ini kira-kira berapa?
Kalau kita lihat di sini tuh hasilnya adalah 1,9, 1,99, 1,999, di sini 1,9999. Lalu kalau dari arah kanan kita lihat dia turun 2,1, 2,01, 2,001. 2,0001. Jadi kira-kira kita bisa menebak di sini berapa? Ya, sini adalah 2. Jadi untuk kita bisa sebut untuk nilai X mendekati 1, dia sama dengan 2. Tapi hanya mendekati loh ya, bukan sama dengan. Karena kalau sama dengan itu dia tidak terdefinisi. Jadi ini hanya untuk yang mendekati ke 1. Nah, itulah sebenarnya pendekatan atau secara intuisi limit. Limit itu kan sebenarnya secara harfiahnya lebih ke pendekatan, ya, mendekati, gitu, mendekati. Oke, baik. Nah, kita lanjut. Nah, kalau kita buat grafiknya, nah tadi ya ada X di 1, gitu ya. Kalau kita misalnya buat grafiknya, gitu ya. Nah, untuk di 1 itu dia nilainya 2. Ya, tapi di sini dia bulatannya kosong. Ya. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dari tabel yang tadi sebelumnya dan grafik di samping terlihat bahwa fx itu mendekati 2 jika x mendekati 1. Ya, jadi si fx itu dari atas dia mendekati 2, dari bawah mendekati 2, jika x-nya mendekati 1 dari arah kiri dan dari arah kanan. Ya, seperti itu. Nah, jadi secara matematis bisa kita tuliskan bahwa ini adalah limit untuk X mendekati 1 dari fungsi yang tadi itu sama dengan 2. Nah, gitu konsepnya. Konsep secara intuisinya kayak gitu. Ya, pengertiannya. Mudah-mudahan dapat difahami. Dibaca limit dari X kuadrat min 1 per X min 1 untuk X mendekati 1 adalah 2. Gitu ya. Nah, jadi limit secara intuisi ya definisinya adalah kita bisa mengatakan bahwa limit X menuju sebuah nilai, misal kita sebut di sini C, dari fungsi fx adalah L, ya. Artinya bahwa bila mana X dekat, ya, tetapi berlainan dengan C, nah, X dekat dengan C, maksudnya tapi berlainan dengan C, maka fx pun akan dekat ke L. Sebenarnya gitu. Ya, secara intuisi ya. Fx dia 2 ini kita anggap L. Nah, fx itu dekat ke L. Dan 1 ini kita anggap C. Ya, untuk pengertian yang ini. Seperti itu. Ya, selanjutnya kita akan langsung ke contoh soal agar lebih mudah ya. Agar lebih mudah, kita langsung ke contoh soal. Misalnya nomor 1, di sini ada limit 3x tambah 5. Ya, limit 3x tambah 5 yang pertama kali kita lakukan adalah substitusikan nilai x sama dengan 1 ke sini. Gitu ya. Jadi tinggal 3 kali 1 tambah 5 gitu ya. Tambah 5 sehingga hasilnya 8. Gak ada masalah. Karena juga untuk fungsi fx sama dengan 3x tambah 5 dia akan terdefinisi dimanapun. Ya, sehingga untuk x mendekati 1 pasti ada nilainya. Baik, nomor 2. Kita punya limit x menuju 2 dari fungsi 2x kuadrat ya, min 3x min 2 dibagi x min 2. Nah, ini pertama kali yang harus kita lakukan adalah substitusi nilai x sama dengan 2 ke fungsi ini. Jadi kalau saya substitusikan pasti hasilnya adalah 2 kali 2 kuadrat min 3 kali 2 min 2 per 2 min 2. Gitu ya. Di atasnya kita punya 8 min 6 min 2 per 2 min 2. Jadi 0 per 0 ya. 0 per 0 itu berarti dia tidak terdefinisi di X sama dengan 2.
Ya, artinya si fungsi ini tidak terdefinisi di X sama dengan 2, tapi kita bisa mencari nilai X yang mendekati 2 itu dia menuju berapa sih? Berapa nilainya? Nah, caranya untuk mencari tadi selain dengan kalkulator tadi, dengan tabel-tabel yang tadi gitu ya. Jadi kita akan cari misalnya kayak tadi ini buat X-nya, ini buat fx-nya, lalu kita akan mencari untuk X mendekati 2 gitu ya. Di sini misalnya kalian mau buat 1,999, kalau di sini 2,00001, buat lagi gitu ya, buat lagi. Nah, ini dia akan mendekat ke suatu titik yang sama atau enggak, bisa dilihat kayak tabel tadi. Tapi kalau dengan cara lain juga kita bisa, salah satunya adalah dengan merubah fungsi ini, bentuk fungsi ini menjadi lebih sederhana. Jadi kalau misalnya kita faktorkan yang pembilang ini menjadi ini 2x tambah 1 dikali x min 2 dibagi x min 2. Di atas ada X min 2, di bawah ada X min 2, berarti bisa habis. Ya, dibagi. Sehingga kita dapat hasilnya limit X menuju 2 dari 2X plus 1. Nah, sekarang kita substitusikan lagi X sama dengan 2-nya. Jadi 2 kali 2 tambah 1 sama dengan 5. Jadi nanti di sini pasti hasilnya 5. Seperti itu. Jadi dari arah kanan dia akan menuju ke 5, dari arah kiri dia akan menuju ke 5. Ya, seperti itu. Kita lanjut ke soal nomor 3 ya. Nomor 3 kalau kita substitusikan lagi, kalau kita lihat soalnya di sini ya, limit X menuju 9, X min 9 dibagi akar X min 3. Ini udah ketahuan pasti 0 per 0 ya. Jadi dia tidak terdefinisi untuk X sama dengan 9. Gitu ya. Nah, caranya sama, bisa kayak tadi ya, bisa pakai tabel kayak gini. Nah, tapi akan sangat ribet ya, akan sangat panjang kalau kita menggunakan ini, sehingga kita rubah bentuk ini menjadi bentuk yang berbeda. Kalau misalnya di atas kita bisa faktorkan, yang di bawah bisa kita faktorkan nggak? Sebenarnya bisa ya? Ya, sebenarnya bisa kali ya. Atau kalau misalnya tidak bisa, kita bisa cara lain yaitu dengan mengalihkan yang bawah ini karena ada akar X min 3 dikalikan dengan sekawannya atau lawannya. Jadi kalau saya punya akar X min 3 berarti kita kalikan dengan akar X plus 3 per akar X plus 3, di mana ini adalah nilainya 1. Jadi dia tidak merubah apapun. Ya, sehingga setelah kita kalikan, ya kita peroleh hasilnya seperti ini. Nah, kalau di sini ada yang bisa dicoret nggak? Udah kelihatan nih ada yang bisa dicoret. Ini X min 9, yang ini X min 9. Gitu. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan hasilnya adalah limit X menuju 9 dari sisanya ini akar X tambah 3. Lalu substitusikan lagi yang 9 ini ke sini. Sehingga hasilnya akar 9 yaitu 3 tambah 3 sama dengan 6. Ya, mudah jelas. Selanjutnya, baik kita ke soal nomor 4. Limit dari sinus 1 per X untuk X menuju 0. Nah, sama halnya secara konvensional bisa kita buat seperti ini, ya. Tapi kita juga punya cara lain ya, sebenarnya dari sin 1 per X, atau boleh juga kita buat seperti ini. Nah, ambil nilai yang mendekati 0. Jadi nanti kita buat tabel, ya. Nah, kita akan cari nilai-nilai yang mendekati 0, ya. Ya, jadi ini ada X, berarti fx-nya sin 1 per X, ya. Misalnya seperti ini. Kita punya 2 per pi. Kalau kita masukkan dulu X-nya 2 per pi, itu sin 1 per X-nya 1. Lalu X2 per 2 pi hasilnya 0. Lalu terus gitu ya, yang mendekati 0 ya. Ini kan makin ke sini dia makin kecil nih. Makin kecil, ya. Nah, kita lihat di sini fx-nya. Kita lihat di sini fx-nya 1 0 min 1 0 1 0 min 1 0 lah. Kok tidak menuju suatu titik ya? Nah,
kalau misalnya dia tidak menuju suatu titik, jadi dia tuh fluktuatif ya, naik turun nilainya gitu ya, tidak memiliki tren ke suatu titik, maka kita lihat di sini dari tabel terlihat bahwa X menuju 0, ya, ini kan menuju 0 ya, X-nya semuanya menuju 0, ya, dari arah kiri, dari arah kanan, ya, dari arah kanan, ya. Kita lihat sin 1 per X tidak menuju ke suatu nilai tertentu, sehingga limitnya tidak ada. Jadi kalau kita lihat di sini, kita nggak bisa melihat dia trennya kemana sih nilainya, gitu ya. Nah, sehingga kalau misalnya fluktuatif seperti ini, berubah-ubah gitu ya, maka kita sebut bahwa dia limitnya tidak ada. Nah, itu secara intuisi lah ya kalau kita buat dengan tabelnya. Secara definisi teorinya ada nggak sih? Ada ya. Untuk menentukan bahwa sebuah fungsi itu limitnya tidak ada, kita bisa menggunakan teori. Ya, kita akan bahas selanjutnya. Nah, sekarang kita lihat definisi limit dulu ya, sebelum kita masuk tadi ke sebuah fungsi yang limitnya tidak ada gitu ya. Nah, ini definisi limit secara teori. Kalau kita memiliki misal ya, limit sebuah fungsi f(x) untuk x menuju c itu mempunyai nilai L ya, maka nah ini lumayan ya, apa namanya notasinya ya, sedikit membingungkan kalau untuk yang pertama kali baru melihat ya. Jadi limit fungsi f(x) dari x menuju c sama dengan L itu jika untuk setiap untuk setiap epsilon ya, ini kita sebut epsilon lebih besar dari 0 atau positif, ada, nah ini tandanya ada sebuah delta ya, ada delta, dia juga positif ya, di mana untuk ya nilai X ya dikurang C, tapi tidak sama dengan C ya, X dikurang C itu akan lebih dari 0 dan kurang dari delta. Jadi memang nilainya sangat kecil sekali ya, sehingga untuk fx-nya ya, fx min L itu dia nilainya adalah kurang dari epsilon. Jadi tadi ingat ya, kita membicarakan tentang epsilon, tentang delta di slide sebelumnya. Ya, kita lihat sini. Nah, contohnya ini. Jadi untuk setiap epsilon, jadi kalau misalnya kita punya C di sini ya, kita sedang mencari limit X menuju C gitu ya. X menuju C. Nah, seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini kan ada nilainya L. Ya, di mana ya ada nilai epsilon, ya epsilon itu di sini. Ini misalnya di sini sebenarnya fx, di sini fx. Nah, kita lihat lagi. Lalu deltanya di mana? Deltanya di sini. Nih, ini x, ini x. Dan jaraknya itu adalah delta. Ya. Terdapat delta lebih besar dari 0 sedemikian hingga gitu ya. Sedemikian hingga untuk X min C-nya ini, jaraknya ini akan selalu positif ya, namanya juga jarak ya. Selalu positif, lebih besar dari 0 dan kurang dari delta untuk X min C-nya. Dan ini juga berlaku sehingga untuk Fx min L-nya ya, itu kurang dari epsilon. Ya, jadi epsilonnya itu di sini, jadi titik ini adalah L plus epsilon, yang ini L min epsilon yang di sini. Dan ini adalah L. Ya, di mana ini adalah nilai limit dari X menuju C. Ya, ingat kembali. Baik, kita tidak usah berlama-lama di definisi ini ya, karena tapi perlu memang dipahami dan kalian perlu tahu walaupun misalnya ini masih sangat baru dan mungkin masih sangat abstrak buat kalian, tapi minimal kalian harus tahu ya, untuk saat ini kalian minimal harus tahu. Baik, selanjutnya kita lihat limit kiri dan limit kanan. Nah, sebenarnya ini ada kunci untuk menentukan bahwa limit itu ada atau tidak ada gitu ya, limit dari sebuah fungsi.
Nah, limit kiri ya, kita lihat di sini jika X menuju C dari arah kiri, ya, dari arah bilangan yang lebih kecil dari C, maksudnya gitu ya, limit itu disebut limit kiri. Nah, kalau kita lihat gambar grafiknya seperti ini. Nah, ya, X menuju C dari kiri, ya. Nah, dan kita bisa tuliskan bahwa limit kiri itu adalah limit X menuju C min fx. Ya, bagaimana dengan limit kanan? Ini adalah kebalikannya. Ya, jika X menuju C dari arah kanan, ya, dari arah bilangan yang lebih besar dari C, limit disebut limit kanan. Ya, kita lihat gambarnya. Nah, seperti itu. Dan notasinya C plus. Kalau tadi di sini C min, ini berarti C plus. Itu berarti dia limit kanan. Baik, dan ini yang penting, hubungan antara limit dengan limit sepihak atau limit kiri atau kanan. Ya, kita lihat di sini bahwa ya limit fx untuk x menuju c sama dengan L itu jika dan hanya jika, ini tandanya jika dan hanya jika, limit kirinya, ini kan limit kiri ya, limit kirinya sama dengan L dan limit kanannya sama dengan L juga. Jadi kalau dia limit kiri dan limit kanan sama-sama dengan L, artinya dia limitnya di L. Ada. Nah, tapi kalau misalnya limit kiri tidak sama dengan limit kanan, artinya ini yang penting. Nah, ini yang tadi kita bicarakan. Artinya limit fx itu tidak ada. Ya, ketika limit kiri tidak sama dengan limit kanan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya kita lihat contoh agar lebih mudah ya. Di sini kita punya fungsi dengan beberapa aturan ya. Ini sudah kalian pelajari sebelumnya ya. Kita punya fungsi fx, x kuadrat untuk x kurang dari 0, fungsi fx sama dengan x untuk x lebih besar dari 0 dan 1 ya, kurang dari 1, dan kita punya fungsi kuadrat juga 2 tambah x kuadrat untuk x lebih besar dari sama dengan 1. Ini sebenarnya yang di video sebelumnya ya, tentang fungsi. Baik, nah sekarang katanya hitung limit fx untuk x menuju 0, lalu hitung limit fx untuk x menuju 1, ya, lalu hitung limit fx untuk x menuju 2. Jika ada, ya, hitung limitnya. Dan yang terakhir, yang D, gambarkan grafik fx. Kalau gambarkan grafik fx, kalian udah bisa ya, kemarin sebenarnya sudah diajarkan. Baik, kita jawab. Nah, di sini karena aturan fungsi ini berubah di X sama dengan 0, kita bisa lihat di sini ya. Di X sama dengan 0 itu, kalau yang kurang dari 0, dia pakai X kuadrat. Untuk yang lebih besar dari 0, dia pakai X. Ya, sehingga kita perlu cari limit kiri dan limit kanan. Ya, di X sama dengan 0. Jadi kalau kita lihat di sini, nah limit kiri dari fx, kita lihat lagi berarti kita pakai fungsi yang mana nih? Kalau dari kiri berarti x kurang dari 0 ya, pakai yang ini untuk limit kirinya. Nah x kuadrat. Nah, kalau kita masukkan nilai 0 ke sini adalah 0 kuadrat, berarti sama dengan 0. Nah, sekarang untuk limit kanan x menuju 0, 0 plus fx, itu berarti kita menggunakan fungsi tadi yang x ya. Limit x dari fungsi x untuk x menuju 0 plus atau limit kanannya. Ini sama juga kita masukkan nilai 0 ke sini, jadi 0 juga. Ya, sehingga kita ketahui bahwa limit kiri sama dengan limit kanan ya. Artinya apa nih? Artinya ya, limit fx untuk x menuju 0 adalah 0. 0 itu ada nilainya ya, bukan tidak ada ya. Jadi ada nilainya yaitu 0. Ya, jadi dia terdefinisi. Baik, yang B. Nah, katanya berapa limit di x sama dengan menuju 1? Nah, berarti kita karena juga di sini aturannya berubah untuk di 1. Coba kita lihat untuk yang kurang dari 1 dia pakai ini
Ya, untuk yang lebih dari 1 dia pakai ini. Berarti dari limit kanannya dia fungsi fx-nya ini, limit kirinya fungsi fx-nya ini. Jadi kita tuliskan kembali. Nah tadi ya. Nah, gitu ya. Jadi ini untuk yang limit x menuju 1 dari kiri kita gunakan fungsi fx sama dengan x. Dan untuk yang limit kanan kita gunakan 2 tambah x kuadrat. Lalu kita masukkan nilainya ke sini. Ini sama dengan 1, yang ini sama dengan 2 tambah 1 kuadrat sama dengan 3. Gitu ya. Nah, sekarang kita lihat limit kiri dan limit kanan nilainya ini tidak sama. Ya, tidak sama. Artinya kalau tidak sama, ya, dia tidak mempunyai limit, tidak ada. Limitnya tidak ada. Ya. Sehingga limit fx untuk x menuju 1-nya tidak ada. Nah, itu. Sekarang yang C. Berapa limit x menuju 2? Ya, mendekati 2. Karena fungsi x mendekati 2 atau disama dengan 2 itu tidak berubah ya di aturannya. Coba kita lihat lagi tadi ini, sorry ya menclok di aturannya. Nah, kan kalau 2 hanya menggunakan ini saja kan? Ya, sehingga kita tidak perlu mencari limit kiri dan limit kanan, langsung aja limit fx dari x menuju 2, kita masukkan tadi fungsinya adalah 2 tambah x kuadrat dan masukkan nilai 2 di sini. Ya, seperti itu. Sehingga nanti dapatlah 6. Jadi limit fx x menuju 2 sama dengan 6. Ya, dan untuk gambarnya ini yang kemarin ya sebenarnya ya. Nah, ini sebenarnya fx sama dengan x kuadrat tambah 2 gitu ya fungsinya untuk x lebih besar dari sama dengan 1. Nah, dan sebenarnya dari gambar juga kelihatan ya, untuk tadi yang nggak ada limitnya itu adalah untuk x sama dengan 1. Kenapa? Karena lihat di sini, ya nilainya tidak sama. Ya, untuk yang dari kiri dia nilainya di sini, untuk yang dari kanan dia nilainya di sini. Nah, jadi nilainya berbeda. Gitu. Ya, sehingga dia tidak ada limitnya. Ya. Baik. Inilah yang membuktikan bahwa dia limitnya tidak ada, gitu ya. Selanjutnya nomor 2. Nah, di sini tentukan konstanta C, ya, konstanta C agar fungsi fx ini mempunyai limit di x-1. Ingat, kalau dia mempunyai limit di x-1 dan kita lihat ini fungsinya adalah dengan aturan yang berbeda, gitu ya, batasan yang berbeda. Untuk agar dia mempunyai limit di x sama dengan 1, berarti limit kiri, ya, limit x menuju min 1 kiri, gitu, min dari fx, itu harus sama dengan limit kanannya, ya, min 1 plus fx. Nah, sekarang kita jawab. Nah, ini ya, yang Ibu jelaskan tadi bahwa dia limit kiri dan limit kanannya harus sama untuk x sama dengan min 1, ya, sehingga kita cari sekarang limit fx x menuju min 1 dari arah kiri jadi min, ya, lalu kita buat sama dengan limit. Nah, kalau dari x kurang menuju 1 dari arah kiri, artinya dia lebih kecil dari min 1. Kita gunakan yang ini, ya, 3 min cx. Nah, sehingga kalau kita udah punya 3 min cx, kita masukkan min 1-nya ke sini, 3 ini jadi plus c. Gitu ya. Selanjutnya kita cari limit kanannya. Ya, limit kanan kita masukkan fungsinya berarti yang ini ya, x kuadrat min c, kita peroleh hasilnya ini. Nah, karena limitnya supaya agar ada, maka berapa nilai C? Berarti ini harus sama. Ya, jadi kita buat sama
gitu ya. Sehingga kita peroleh 3 plus C sama dengan 1 min C. Sehingga C diperoleh nilainya sama dengan min 1. Nah, seperti itu konsepnya. Ya, mudah ya. Baik. Nah, ini ada soal latihan. Ya, coba kita lihat. Diberikan grafik suatu fungsi f seperti pada gambar berikut. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya, oke. Cari limit atau nilai fungsi berikut atau nyatakan bahwa limit atau nilai fungsi tidak ada. Nah, oke. Di sini ada beberapa soal yang diberikan. Ada 8 kayaknya. Oke, ada 8. Nah, ini tolong kalian coba cermati di rumah dan coba kalian kerjakan ya. Nomor 1 sampai 8 soal latihan ini. Dan ada juga yang B-nya, itu adalah soal latihannya mencari limit kiri dan limit kanannya. Ya, lalu selidiki apakah untuk limit X sama dengan menuju 1 fx itu ada. Jika ada, hitung limitnya. Dan nomor 2-nya ini, jika diketahui Gx adalah X min 2 min 3X, hitung katanya limit X menuju 2 dari arah kiri atau limit kiri, lalu hitung limit kanannya dan coba selidiki apakah ada untuk limit X menuju 2-nya. Nah, di sini coba kalian lihat di sini ada harga mutlak. Ya, harga mutlak itu seperti apa sifat-sifatnya. Oke. Ya. Sehingga kalian nanti bisa menjawab soal nomor 2. Ya. Nomor 3 juga sama, dicari limit kiri limit kanannya, ya. Lalu limit untuk X menuju 2-nya. Ya, baik. Nah, itu tadi yang soal A dan B itu tolong dikerjakan, ya. Dan kalau ada yang tidak dimengerti bisa ditanyakan nanti pada pertemuan online kita, ya, ke depannya. Tapi ini mohon dikerjakan dulu dan dikumpulkan, ya. Untuk teknis pengumpulan akan saya kabari nanti Kosmanya. Baik, kita langsung ke diskusi tentang fungsi limit, tentang sifat-sifat limit fungsi. Ya, kita lihat di sini, misal ya ada limit fx, x menuju a itu sama dengan L, dan ada limit gx, x menuju a itu sama dengan G. Ya, limit dari f dan g itu ada dan berhingga. Nah, ini ada dan berhingga, maka ada sifat-sifat limit yang bisa kita pahami di sini. Yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan, ya, sebuah fungsinya gitu, ini bisa dipisah dan hasilnya juga seperti ini, ya. Lalu yang kedua adalah perkaliannya juga sama seperti itu. Yang ketiga pembagiannya juga sama, tapi ingat untuk pembagian atau pecahan ini G-nya tidak boleh sama dengan 0 ya, karena dia tidak terdefinisi. Lalu juga untuk pangkat, ya, bisa pangkatnya dikeluarkan seperti ini, ya. Dan yang kelima adalah untuk akar, ya, bisa bentuknya seperti ini. Baik. Tapi dengan syarat N-nya genap dan L harus positif. Ya, karena dalam akarnya kita di sini berbicaranya bilangan real, ya. Seperti itu. Nah, ini adalah sifat-sifat limit yang perlu kalian ketahui, ya. Baik. Nah, selanjutnya adalah prinsip apit, ya. Selain sifat-sifat limit tadi, ada juga yang disebut prinsip apit. Apa itu prinsip apit? Misal kita punya fungsi fx kurang dari fungsi gx kurang dari fungsi hx untuk x di sekitar c, dan ya limitnya untuk fx sama dengan L serta limit hx sama dengan L, ya. Jadi yang ini limitnya
sama ya, itu L di X sekitar C, maka Gx pun dia nilainya L, nilai limitnya. Ya, seperti itu. Nah, agar lebih mudah kita lihat contoh soalnya. Hitung limit X min 1 kuadrat kali sin 1 per X min 1 untuk X mendekati 1. Ya, coba kita lihat. Nah, di sini kita cari bahwa nilai sin, ya, nilai sin itu dia akan berada di rentang min 1 sampai 1. Ya enggak? Nggak ada nilai sin sama dengan 2. Ya, nilai sin itu dia berada di antara min 1, ya, sin X misalnya, sin berapapun sampai 1. Sampai kurangnya sama dengan 1. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Ya. Nah, sehingga ya ini ya, kalau supaya sama dengan fungsi fx ini, semuanya kita kalikan dengan X min 1 kuadrat. Ya, yang ini dikali X min 1 kuadrat, yang ini juga X min 1 kuadrat, yang ini X min 1 kuadrat. Sehingga bentuknya seperti ini. Nah, karena kita tahu bahwa limit min X min 1 kuadrat itu untuk di X menuju 1 hasilnya 0, dan limit X menuju 1 X min 1 kuadrat yang ini X menuju 1 hasilnya 0 juga, ini kan sama. Artinya nilai yang di tengah ini pun berarti nilai limitnya adalah sama dengan 0. Ya, seperti itu. Ya, itulah jadi prinsip apit yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah limit. Ya, baik. Mudah-mudahan itu bisa dicerna. Nah, selanjutnya kita punya limit fungsi trigonometri. Nah, ini tidak kalah penting, kalian harus mengetahui. Sebenarnya di sini di SMA sudah ya, limit sin X per X untuk X menuju 0 itu nilainya 1, lalu juga begitu juga dengan limit cos X, ya, X menuju 0 dia 1, dan tangen X per X itu sama dengan 1. Ya, ini sepertinya kalian sudah familiar. Dan kita lihat contoh soalnya agar lebih mudah. Di sini ya kita punya limit 3x tambah sin 4x per 5x min tangen 2x, x menuju 0. Nah, ini kalau kita masukkan x sama dengan 0, ini hasilnya adalah 0 per 0. 3 kali 0 tambah sin 4 kali 0, sin 0 gitu ya. Dibagi 5 kali 0, 0 dikurang tangen 0, 0. Ya, jadi 0 per 0. Sehingga kita harus rubah nih bentuknya. Ya, kita harus rubah bentuknya supaya bisa diselesaikan. Nah, sekarang kita lihat di sini bahwa kita bisa merubah bentuk ini menjadi bentuk ini. Ya. Gimana nih caranya? Artinya kita membagi ya penyebut dan pembilangnya dengan X. Jadi gini dulu sebenarnya ya, kita biar gampang. 3x per X gitu ya, tambah sin 4x per X gitu ya, awalnya gitu dulu, per 5x per X kurang tangen 2x per X. Nah, gitu. Ya, sehingga ini bisa habis X-nya, ini bisa habis sehingga hasilnya 3 dan 5 gitu ya. Dan ini belum bisa kita selesaikan karena yang ini 4x, yang ini X. Mestinya harus sama. Kalau atas 4x, bawah 4x. Sehingga kita kalikan 4 per 4. 4 per 4 itu kan 1 ya, tidak merubah apapun. Ya, jadi tapi 4-nya nanti pindahkan. Oke, kita tulis aja dulu ya. Per, ya, ini dikali 2 per 2. Jadi, sama dengan 3 tambah, nah ini saya ubah bentuk, posisinya. Sin 4x per 4x kali 4. Ya, per 5 tambah
pangen 2x per 2x kali 2. Nggak masalah kan? Ya, oke. Nah, selanjutnya, nah kita lihat di sini. Ini kita limitkan kan? Ini masih dalam bentuk limit. Nah, 3-nya bisa keluar karena dia konstanta ya. 3 tambah sisanya tinggal ini. Nah, lalu selanjutnya, ya ini 4x per 4x ada 4. Lalu ada 2 per x per 2x, ini sama dengan 1 ya. Nah, hasilnya sehingga kita bisa lihat di sini menjadi ini sebenarnya 1, yang ini 1. Jadi 1 kali 4, 4 tambah 3, 7. 1 kali 2, min 2, 5 kurang 2, 3. Hasilnya seperti itu. Ya, mudah-mudahan dapat dipahami. Baik, kita dan ini kenapa? Oh ya, di limit fungsi trigonometri ini kan rumusnya ada limit x menuju 0 sin x per x. Tapi di sini x menuju 0 ekivalen juga dengan 4x menuju 0 asal di sininya memang 4x. Ini juga sama, ini 2x tapi di sini 2x per 2x. Ya, seperti itu. Baik, ya kan? Setelah kita berbicara tentang limit trigonometri, terakhir ada limit tahingga dan limit ditahingga. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda. Ya, limit tahingga, ya contohnya seperti ini. Limit tahingga, misal kita punya limit fx untuk x menuju a itu sama dengan L dan tidak 0, dan kita punya limit gx x menuju a sama dengan 0, maka limit fx per gx, nah fx itu tadi apa? L ya? L, gx itu 0 ya. Nah, maka limit fx per gx itu hasilnya tahingga ya, plus tahingga jika L-nya lebih besar dari 0 dan gx-nya menuju 0 dari arah atas. Ya, dari arah atas. Ini yang perlu dipahami. Yang kedua, dia nilainya bisa negatif tahingga jika L-nya lebih besar dari 0 dan gx-nya menuju 0 dari arah bawah. Yang ketiga, dia bisa plus tahingga jika L-nya kurang dari 0 dan gx-nya menuju 0 dari arah bawah. Dan dia bisa min tahingga jika L-nya kurang dari 0 dan gx-nya itu menuju 0 dari arah atas. Ya, simple. Ini gampang lah untuk diingat. Ya, baik. Dengan catatan, apa nih? Gx ya, menuju 0 dari arah atas, artinya gx-nya menuju 0 dari nilai gx positif. Jadi sebenarnya kayak sumbu x ya. Sumbu xy, ini kan gx-nya. Gx-nya berarti dia dari arah atas, artinya lebih dari 0, dia positif. Ya, dan gx menuju 0 dari arah bawah, berarti gx-nya itu menuju 0 dari arah gx negatif. Ya, seperti itu. Ya, berikutnya adalah limit ditahingga. Ya, limit ditahingga ini bentuknya ada seperti ini. Jadi x-nya menuju tahingga atau x-nya menuju min tahingga. Dari sebuah fungsi fx itu sama dengan L ya. Jika ada sebuah epsilon lebih besar dari 0 ya, sedemikian hingga M lebih besar dari 0 gitu ya. Ada M lebih besar dari 0 sedemikian hingga X lebih besar dari M ya, dan diperoleh fx min L kurang dari epsilon ya. Biar nggak tambah sulit, kita lihat grafiknya di sini ya. Atau nah ini fx mendekati L jika x menuju tahingga. Jadi x ini menuju tahingga. Jadi kalau kita punya gambar grafiknya di sini, ini ada nilai x, x-nya itu adalah menuju tahingga. Jadi kalau kita lihat gambar grafiknya misal seperti ini. Nah,
dia terus ke sini menuju tahingga, tapi dia akan menuju satu titik L, jadi tidak akan memotong si garis L ini. Jadi L ini seperti asimtot, sebenarnya seperti itu, ya. Nah, dan sebenarnya untuk pengerjaan soalnya kalian sudah pernah kerjakan ya untuk X menuju tahingga ini di SMA ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada limit dari X menuju tahingga dari fungsi X kuadrat tambah 2X tambah 5 dibagi 2X kuadrat tambah 4. Langkah pertama sebenarnya dalam limit itu adalah substitusi. Jadi kalian substitusikan dulu ke sini. Jadi kalau kita substitusikan nilai tahingga ini ke fungsi ini, pasti hasilnya adalah tahingga per tahingga. Ya, sehingga kita harus rubah bentuk ini sehingga dia ada nilainya. Jadi kita bisa mengetahui nilai L ini. Ya. Nah, ini ya kita bisa ubah ke dalam bentuk seperti ini. Jadi kita ambil pangkat tertingginya lalu kita keluarkan dan hasilnya ini dikali dengan 1 tambah 2 per X tambah 5 per X kuadrat. Yang bawah juga X kuadratnya dikeluarkan. Jadi dikali 2 tambah 4 per X kuadrat. Ya. Nah, di sini X kuadratnya kita coret. Langkah selanjutnya substitusi lagi tahingga ke sini. Kita ketahui ini 1 tambah 2 dibagi tahingga gitu ya. Tambah 5 dibagi tahingga per 2 ditambah 4 per tahingga kuadrat. Nah, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0, ini sama dengan 0. Sehingga hasilnya adalah 1 per 2. 2 dibagi tahingga itu 0 ya. 2 dibagi bilangan yang sangat besar. Artinya kan dia mendekati 0. Ya, seperti itu. Sehingga hasilnya kita peroleh dia adalah 1 per 2. Ya. Itu untuk X menuju tahingga. Kalau min tahingga juga sama aja sebenarnya. Ya, jadi kalau kita lihat di sini ini ada contoh untuk X menuju min tahingga, ya. Min tahingga di sini secara definisi bisa kita tuliskan seperti ini, ya. Secara grafik kita bisa lihat berarti dia X-nya menuju minus tahingga. Nah, arahnya ke situ. Ya, seperti itu. Dan kalau misalnya kita lihat contohnya biar lebih mudah. Nah, ini min tahingga. Soalnya seperti ini, kalau kita masukkan ini hasilnya adalah ini tahingga per ini min tahingga ini per tahingga ya. Seperti itu. Nah, ini tidak terdefinisi supaya kita ketahui, kita ubah bentuknya sama dengan tadi kita keluarkan pangkat terbesar. Jadi kita ambil pangkat terbesar dari pembilang dan penyebut. Karena X kuadrat, kita keluarkan X kuadrat di sini. Ya, even misalnya di atas dia 2X pangkat 1, kita ambil yang terbesar. Ya, sehingga kalau kita jabarkan seperti ini, lalu kita coret X kuadratnya, lalu sisanya tinggal ini, lalu masukkan min tahingga ke sini. Ya, kita peroleh hasilnya adalah 0. Ya, seperti itu. Baik. Ya. Baik. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjutkan ya, ada satu contoh lagi. Misalnya kita punya limit dari fungsi akar X kuadrat tambah X plus 3 tambah X ya. Untuk X-nya menuju min tahingga. Kalau kita masukkan, kita substitusikan, kita akan memperoleh hasilnya itu adalah tahingga min tahingga. Kalau kita substitusikan. Ya, karena akar tahingga di sini lalu ditambah min tahingga, tahingga min tahingga. Nah, ini juga tidak terdefinisi, kita harus ubah bentuk fungsi ini supaya kita bisa mendapatkan nilainya, nilai L-nya, ya. Nah, caranya adalah dengan mengalihkan si
fungsi ini dengan sekawannya. Ya, kalau akar-akaran itu kalikan dengan sekawannya, berarti ini kali akar x kuadrat tambah x tambah 3 min. Ini juga min. Dan ini kan nilainya adalah 1 ya, jadi tidak merubah nilai. Lalu setelah disederhanakan, kita peroleh ini. Ya, lalu kita masukkan lagi, belum kita sederhanakan lagi. Hasilnya seperti ini. Ya, karena ini x kuadratnya habis, ya. Dan selanjutnya kita keluarkan pangkat tertingginya, yaitu adalah x. Ya, di sini ada x. Nah, coba kalian sambil memahami, coba sambil dikotret juga di kertas kalian kenapa hasilnya menjadi seperti ini. Ya, nah setelah itu kita peroleh ini x yang dikeluarkan, kita coret. Dan selanjutnya kita masukkan minta hingganya ke sini, sehingga kita peroleh min setengah. Nah, jadi untuk ini kalian coba kotret-kotret ya, tidak akan saya suapin lagi, tadi udah banyak disuapin. Coba dikotret kembali. Ya benar nggak hasilnya min setengah? Ya. Menonton itu belum cukup untuk kalian dapat memahami dengan baik, tolong di rewind dan siapkan kertas dan alat tulis kalian dan silakan mengotret bersama saya gitu ya. Jadi kalian pun menghitung, saya pun menjelaskan dan kalian tinggal cocokkan hasil yang kalian hitung dengan yang ada di video ini supaya kalian lebih paham ya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan dan tetap produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.